Aku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, dari hatimu naikkan penyembahanmu bagi Dia. Kau ku sembah. Ini penyembahan kami bagimu Tuhan. Dan Kau ku sembah. Mari umat yang dikasih Tuhan lebih sungguh lagi katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, hanya Yesus yang ku sembah. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, hanya Engkau sumber penyembahan kami. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Yesus, Yesus ku sembah. Oh, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Engkau yang ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, berikan sorak-sorai pengagungan penyembahan-Mu yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Rasanya tak henti-hentinya Tuhan. Rasanya sulit bagi kami untuk berhenti menyembah Engkau. Karena kami menyadari betul Bapa bahwa penyembahan adalah kekuatan kami untuk kami bisa terus bertahan dalam keadaan dunia ini Tuhan. Sekalipun kondisi gak enak, sekalipun mungkin kami seringkali diperhadapkan dengan berbagai masalah Tuhan. Tetapi itu tidak pernah menjadi alasan untuk kami berhenti menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kesempatan pada pagi hari ini kami ingin mendengarkan Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan. Tundukkan hati dan pikiran kami untuk kami boleh menangkap, mengerti apa yang ingin Engkau sampaikan bagi setiap kami. Hamba-Mu berdoa, hamba-Mu yang gak ada apa-apanya, tapi biar sungguh boleh menjadi alat Tuhan, dipakai, menyampaikan isi hati Tuhan. Setiap perkataan yang keluar sungguh-sungguh datangnya daripada Engkau. Untuk boleh memberkati, untuk boleh mengajar, boleh menguatkan, bahkan menegur setiap kami Tuhan. Sehingga hidup kami semakin hari boleh terus semakin disempurnakan seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan kami yakin dan percaya setiap kami yang sakit Tuhan jamah, setiap kami yang berbeban berat Tuhan lepaskan, setiap kami yang terikat Tuhan bebaskan, dan kami yakin dan percaya kami pulang, kami akan membawa kemenangan yang gilang gemilang yang datangnya daripada Engkau sendiri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh Tuhan. Semuanya siap diberkati bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, sebelumnya saya izin buka masker ya. Jadi saya buka masker, Bapak Ibu tetap pakai masker, ya kan? Bapak Ibu buka masker, saya kabur. Bercanda Bapak Ibu. Jadi kita tetap jaga protokol kesehatan yang ada. Puji Tuhan, sekali lagi saya senang atas anugerah Tuhan, saya masih hidup, masih diberikan kesempatan boleh melayani Tuhan. Dan hari ini sungguh luar biasa, satu waktu yang spesial, saya boleh kembali berjumpa. Sekalipun saya nggak melihat senyum Bapak Ibu Saudara, ketutup masker semuanya. Makanya saya kadang suka ngerasa apa saya ada di sarang teroris, semuanya ketutup gitu ya Bapak Ibu. Tetapi saya percaya dan yakin hati kita penuh dengan sukacita Tuhan, amin. Dan secara khusus dengan penuh rendah hati, ini merupakan sebuah kehormatan bagi kami, GB Light of the City, Ketua Umum MUKI beserta dengan keluarga boleh berkenan hadir. Kita kasih sambutan yang hangat, jauh-jauh loh dari Batam,
boleh berkenan hadir. Jadi MUKI ini satu organisasi Kristen yang melayani umat Kristen Bapak Ibu Saudara. Dan juga hadir bersama dengan kita Ketua Umum dari Pewarna Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia. Ada Bapak Yusuf Mujianto. Terima kasih Bapak Yusuf Mujiono, sorry. Jadi ini hari ini spesial sekali dan tentunya tak kalah penting Bapak Ibu semua yang hadir juga merupakan tamu kehormatan kami, sukacita boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Amin. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita akan buka Alkitab kita. Hari ini saya ingin membagikan satu kebenaran firman Tuhan yang saya sungguh-sungguh doakan. Ini menjadi berkat bagi setiap kita, katakan amin. Yuk mari kita buka Alkitab kita langsung saja. 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Nah ini sudah ada di layar di depan saya. Ya Bapak Ibu, saya rindu kita sama-sama baca. Supaya firman Tuhan yang kita baca ini enggak hanya sekedar keluar dari mulut kita, tapi masuk ke pikiran kita. Amin. Yuk sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Wow, ngeri ya kalau kita baca ayatnya Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita langsung mulai. Pertanyaan saya, kapan hari terakhir? Jadi kalau tadi kita baca di ayat yang pertama, dikatakan kita ada pada hari terakhir. Saya mau tanya, kapan hari terakhir Bapak Ibu Saudara? Mungkin PowerPoint saya boleh dibantu, bisa ditampilkan di screen yang ada. Kapan hari terakhir Bapak Ibu? Setuju sama saya kalau hari-hari terakhir adalah hari-hari kita saat-saat ini, amin. Kita Alkitab katakan bahwa masanya sudah tidak lama lagi. Kita sudah ada di penghujung zaman. Memang saya nggak mau sok tahu, nggak mau sok pinter bilang Tuhan datang kapan Bapak Ibu Saudara. Dan saya mau bilang sebagai hamba Allah, Bapak Ibu nggak perlu pusingin kapan Tuhan mau datang. Yang penting yang perlu kita perhatikan bagaimana kita hidup, amin. Nggak peduli kapan Tuhan mau datang malam inikah, Tuhan mau datang besokkah, yang penting kapan Tuhan datang kita siap, katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ini yang terpenting. Hari-hari ini adalah hari-hari saya yakin dan percaya kita sudah semakin mendekati zaman dari akhir. Ketika kita memasuki tahun yang baru, tahun 2022, ya, Bapak Ibu semakin kita memasuki tahun yang baru, semakin kita mendekati masa dari akhir zaman tersebut. Semakin kita ulang tahun, kita bertambah umur, kan nyanyi panjang umurnya, betul gak? Tapi sebetulnya sadar gak sih, semakin pendek umur kita, semakin bertambah jatah hidup kita berarti semakin kecil. Bapak Ibu, yang sering kali saya sampaikan bahwa kedatangan Tuhan itu bisa yang bersifat universal. Itu yang kita percayai ketika sangkakala Allah berbunyi. Kita semua kesayangan-kesayangannya, para umat kudusnya diangkat naik ke surga. Tetapi Bapak Ibu, ada juga kedatangan Tuhan yang bersifat pribadi bagi setiap kita. Tuhan nyapa, kita nggak tahu misalnya suatu hari malam ini Tuhan sapa saya, ayo Rio kita pulang. Ya itulah kedatangan Tuhan bagi saya. Dan saya sering kali bilang sama banyak orang bahwa kalau kita bicara tentang kematian, kita ini kan semuanya sama-sama menunggu giliran. Cuma masalahnya kalau kita ngantri di klinik, kita pegang nomor antrian Pak, betul ya Pak? Tapi kalau kita ngantri ke surga, kita nggak pegang nomor antrian. Jadi bisa Pak Tungsen duluan, saya belakangan. Bisa juga saya belakangan, Pak Tungsen duluan. Oh, sama aja ya. Sama-sama nggak ada yang tahu Pak Bu. Tapi yang penting kita semua siap. Nah tadi kita baca di ayat pertama kita masuk pada zaman akhir. Dan ternyata
di hari terakhir kita akan ketemu sebuah yang dinamakan masa yang sukar. Betul ya ayatnya tadi di ayat pertama, ini saya suka banget loh Pak Kun, ada screen kayak gini luar biasa ini, berkat Tuhan bagi kita. Iya, ada masa yang sukar. Pertanyaan saya, masa sukar yang bagaimana? Ada yang bisa bantu saya? Jadi hari ini kita sambil belajar ya Bapak Ibu ya. Masa sukar yang bagaimana? Coba deh Bapak Ibu coba bayangkan, coba pikirkan masa sukar seperti apa ya di kondisi akhir zaman itu. Bapak Ibu setuju gak sama saya kalau saya bilang masa sukarnya itu ekonomi semakin sulit. Terus kita diperhadapkan dengan pandemi hari-hari ini. Banyak orang berpikir atau mengasosiasikan atau mempersepsikan masa sukar itu adalah keadaan di sekitar kita. Ketika harga barang semakin mahal, kita sebut itu sebagai masa sukar. Ketika keadaan keamanan semakin mengkhawatirkan, kita sebut itu sebagai sebuah masa sukar. Tetapi Bapak Ibu, atas hikmat Roh Kudus pagi hari ini, saya akan membagikan sesuatu bagi setiap kita. Bahwa ternyata masa sukar yang mau dimaksudkan oleh Alkitab, yang ditulis oleh Paulus, bukan seperti apa yang selama ini Bapak Ibu Saudara mungkin bayangkan. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, masa sukar ini bukan sesuatu keadaan, bukan sesuatu situasi. Lalu pertanyaannya masa sukarnya itu apa? Pertanyaannya masa sukarnya itu apa? Yuk kita buka, kita lanjutkan slide berikutnya. Masa sukar yang dimaksud diambil dari bahasa aslinya. Jadi Alkitab Perjanjian Baru kita ditulis dalam bahasa Yunani. Kata masa sukar yang dipakai adalah kalepoi. Sama-sama bilang kalepoi. Kalepoi. Jadi apa itu kalepoi? Kalepoi adalah sebuah masa ketika kekuatan kita, kekuatan saya, kekuatan saudara itu menjadi lemah. Atau kondisi saat kita terjatuh karena kita hilang kekuatan. Jadi sekali lagi, masa sukar yang mau dimaksudkan oleh Paulus di sini bukan situasi harga sembako naik Pak Bu. Bukan harga dolar melambung tinggi, no. Tetapi masa sukar yang mau dimaksudkan oleh Paulus dalam Alkitab ini adalah ketika kekuatan kita, kekuatan saudara, kekuatan saya itu jadi lemah. Itu masa sukar. Kalau hari-hari ini anak-anak muda lagi ngetren istilah insecure, bener ya. Nah saya mau bilang insecure itu adalah ketika kekuatan kita hilang. Itu kondisinya. Inilah masa sukar yang ada. Oleh sebab itu di hari-hari terakhir, di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara akan menjumpai orang-orang yang tadinya kuat sekarang jadi lemah. Saudara akan menjumpai orang yang tadinya percaya Yesus sungguh-sungguh sekarang mulai meragukan Yesus. Saudara akan menemukan orang-orang yang tadinya ketika ketemu masalah, ketika ketemu sakit penyakit, percaya saya pasti sembuh. Tetapi sekarang saya sembuh gak ya kira-kira? Saudara akan menemukan. Dan inilah saya mau bilang fenomena yang terjadi di akhir zaman. Saudara akan menjumpai orang-orang yang lemah, yang hilang kekuatannya. Sehingga dari keadaan yang tinggi mulai berangsur turun sampai akhirnya jatuh. Ini masa sukar Bapak Ibu Saudara. Slide berikutnya. Saya yakin dan percaya dalam kondisi akhir zaman ini iblis pun bekerja ekstra. Kalau bisa lembur-lembur tuh iblis. Ngapain iblis? Melemahkan kekuatan saudara dan saya. Melemahkan kekuatan dari Pak Kuncara. Melemahkan kekuatan dari Pak Jasarmen Purba. Iblis bekerja sedemikian rupa untuk apa? Untuk kita jatuh pada akhirnya. Makanya betul sekali ayat firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu perhatikan ada kata dapat di sini. Dengan kata lain saya mau bilang berarti ada orang yang bisa ditelan sama iblis, tapi ada juga yang tidak bisa. Jadi Pak Tungsen bisa ditelan atau enggak? Ya saya enggak tahu. Itu bagaimana hati Pak Tungsen. Tetapi saya katakan Pak Tungsen bisa ditelan sama iblis. Bisa. Kenapa? Kalau kekuatannya lemah. Kekuatannya hilang.
Jadi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, saya nggak tahu bagaimana kehidupanmu hari-hari ini, bagaimana kondisi pandemi membawa kerohanianmu, apakah engkau tetap masih giat mencari Tuhan. Pak Bu, kita menyelenggarakan ibadah online selama hampir 2 tahun, kita nggak pernah absen. Tetap selalu dengan setia menyelenggarakan ibadah online. Tapi Bapak Ibu ikut atau nggak ikut, saya nggak tahu, Pak Kun nggak tahu. Bapak Ibu tetap berdoa apa nggak berdoa di rumah, saya nggak tahu, Pak Kun nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Nah inilah yang menjadi tolak ukur, kita masih tetap kuat atau jangan-jangan kita udah jadi makanan empuknya si setan. Ini yang ngeri. Jadi Bapak Ibu kalau baca ayat ini jangan cuma takut. Tetapi ayat ini bilang sadar, berjaga-jaga, itu kuncinya sadar, berjaga-jaga, tetapi yang menguatkan di kata terakhirnya ada yang dapat ditelan, ada yang tidak dapat ditelan. Dan saya berdoa bahwa jemaat GBI Light of the City adalah orang-orang yang gak bisa ditelan oleh iblis. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, amin. Iya, ini dia. Ini keadaannya. Sekarang Bapak Ibu boleh slide selanjutnya. Jadi masa sukar yang tadi sama-sama kita sudah pelajari, itu bukan faktor eksternal. Masa sukar yang dimaksud bukan ditentukan oleh situasi keadaan kita, tetapi itu ditentukan faktor internal kita. Sekali lagi, di akhir zaman banyak orang akan masuk pada masa sukar, tetapi masa sukarnya bukan keadaan di luar kita, tetapi keadaan di dalam setiap kita. Nah hari ini Bapak Ibu dengan rendah hati sebagai hamba Tuhan, saya mau mengajak setiap kita ada gak sih di masa sukar tersebut? Sama-sama kita periksa hati kita ada gak sih di masa sukar kita? Dan ternyata Alkitab Paulus dengan sangat luar biasa, dia memaparkan satu pendahuluan yang sangat baik, tetapi dia memberikan sebuah tes bagi kita. Yuk slide berikutnya. Slide berikutnya. Nah jadi ternyata ayat 2, 3, 4 yang barusan kita baca, inilah contoh orang-orang yang masuk pada yang namanya masa sukar. Ketika ia kehilangan kekuatannya, gak lagi berpegang pada firman Tuhan, gak lagi berpegang kepada Yesus Kristus, orang itu akan menjadi cinta sama dirinya sendiri, selfish. Hari-hari ini banyak, ada orang-orang yang menjadi hamba uang, lebih penting uang. Hari-hari Minggu seperti ini lebih baik buka toko daripada ke gereja dulu. Ada kan? Ada. Saya juga buka toko Bapak Ibu Saudara. Saya buka usaha bakmi Bapak Ibu. Tetapi ketika kami gereja memulai, saya dan istri berkomitmen, kita tutup. Kita cari Tuhan dulu. Padahal hari Minggu lagi rame-ramenya. Orang habis sepedaan makan bakmi. Tetapi ini pelajaran bagi setiap kita, berani enggak kita? Atau jangan-jangan kita hari-hari ini lagi ada pada masa sukar. Orang yang ada pada masa sukar dia akan membual, menyombongkan dirinya. Banyaknya hari-hari ini ya menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Jadi saya mau bilang anak-anak muda di sini, ketika engkau berontak itu bukan persoalan psikologimu. Tapi bisa-bisa engkau lagi down, lagi pada kekuatan yang jatuh, yang lemah. Jadi saya mau bilang hati-hati, jangan-jangan kita lagi ada pada masa sukar. Tapi sorry, bukan hanya anak muda, yang tua-tua di sini Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita menghormati orang tua kita, itu jadi tolak ukur kita. Kita ada pada masa sukar atau enggak hari-hari ini. Sorry, saya harus katakan dengan jelas di sini. Mengasihi orang tua, menghormati orang tua, itu bukan sekedar sebuah pencitraan. Percaya saya, orang tua kita lebih senang mukanya itu dipajang di hati kita ketimbang di sosmed kita. Setuju ya Cikoni ya? Bener. Cuma kebanyakan orang foto-foto gitu kan. Happy Mother's Day gitu kan. Sayang sama mama dan lain sebagainya. Disuruh ke warung jalannya susah, marah-marah, ngamuk ya kan. Hari-hari ini. Nah ini jadi sebuah tolak ukur. Dan pengertian orang tua di sini bukan hanya orang tua biologis kita Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika engkau bisa santun, menghormati orang yang usianya di atas kita. Sekalipun, mohon maaf, sekalipun kita mungkin bisa menjumpai orang tua yang rasanya kok gak lebih pinter ya dari kita ya. Karena anak-anak muda hari-hari ini berasanya kita lebih tahu. Gara-gara Google kita ngerasa udah paling pinter segala-galanya. Orang tua kita gak ngerti, orang tua kita gatek. Suruh daftar
mau ibadah online aja gimana caranya gitu kan. Terus ngerasanya karena kita ngerasa udah lebih pintar Pak Bu, saya mau katakan satu hal Bapak Ibu Saudara. Apapun keadaan orang yang lebih tua di atas kita, tetap kita harus hormat, tetap kita harus sopan. Jadi sekali lagi, kalau engkau masuk dalam daftar orang-orang ini ayat 2, ayat 3 boleh dibukakan ayat 3 juga. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, suka sama yang gak baik dan lain sebagainya gitu ya Bapak Ibu, suka mengkhianat. Inilah satu tolak ukur. Engkau ada pada sebuah masa sukar atau enggak? Slide berikutnya boleh. Di ayat keempat. Nah, ini hari-hari ini gambar ini pasti jadi ngetren gara-gara pandemi. Kalau mau tes kita kena corona atau enggak, dicolok hidungnya. Pak Jasarmen Purba juga pasti mau ke sini dicolok dulu hidungnya. Kalau mau ngetes corona dicolok hidungnya. Tapi slide berikutnya, kalau mau ngetes kita ada pada masa sukar yang mesti dicolok apa? Hati kita Bapak Ibu Saudara. Lihat hati setiap kita. Hari ini saya enggak mengkhotbahi Bapak Ibu. Hari ini saya enggak yang menasehati Bapak Ibu. Tapi saya cuma bilang gini kok, ayo saya cuma mau ngajak kita sama-sama periksa hati kita. Periksa keadaan kita. Saudara ada pada masa sukar atau enggak? Itu aja. Inti dari khotbah saya itu kok. Boleh slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk kita sekarang pertanyaannya. Kalau kita memang ternyata ada pada masa sukar, apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dari seorang Raja Daud. Raja Daud mengatakan dalam Mazmur 18 ayat yang pertama kedua, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan, yakni Daud yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuhnya dan dari tangan Saul, ia berkata, aku mengasihi engkau ya Tuhan kekuatanku. Pak Bu, engkau boleh jadi orang hebat di perusahaanmu, engkau boleh jadi orang hebat di organisasimu, dimanapun engkau bisa jadi orang hebat. Di sini juga ada James, saya banyak belajar justru dari seorang anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Kita boleh hebat dengan semuanya itu, tetapi sadar satu hal, kekuatan kita cuma Tuhan. Sehebat-hebatnya Raja Daud, dengan rendah hati ia akui kekuatannya cuma Tuhan. Oleh sebab itu ketika engkau masuk pada masa sukar, engkau jatuh, engkau hilang kekuatan. Sesungguhnya yang hilang adalah kekuatan Tuhan dalam dirimu. Bukan kekuatan kita yang hilang, bukan kekuatan kita. Pak Bu, kemarin saya ngobrol dengan salah seorang keluarga kita lah di LOC ini begitu ya. Terus mengalami ya katanya inilah maksudnya emosinya dipancing gitu kan. Jadi dipancing-pancing jadi akhirnya ya susah menahan diri, jatuh, jadi istilahnya ribut, berantem di jalanan begitu ya. Pak Bu, saya mau bilang, engkau mau nahan emosimu dengan kekuatanmu sulit. Sulit. Saya adalah salah satu orang, berapa kali rasanya saya suka kesaksian di sini. Saya orang yang sangat sulit mengekang diri saya. Kalau firman Tuhan katakan saya garang, zaman dulu saya garang Pak Bu. Betul, saya buka-bukaan ini di hadapan Bapak Ibu Saudara. Tetapi puji Tuhan, Tuhan proses, Tuhan ubahkan. Kalau hari ini Bu Linda bisa bilang, oh Rio sabar gitu ya. Ya ada juga istri saya menilai demikian. Pak Bu, saya mau bilang saya bisa berubah bukan kekuatan saya. Kekuatan Tuhan dalam diri saya. Kekuatan Tuhan. Sehingga Pak Bu, kalau zaman dulu saya disenggol, ya kalau istilah orang Betawi senggol bacok gitu kan. Tapi kalau sekarang mau disenggol-senggol gitu gak usah bacok, saya diem aja. Kenapa? Bukan saya jago untuk nguasain diri, jadi sorry saya mau katakan firman Tuhan sangat berbeda dengan kata-kata motivator yang kita bicaranya bagaimana kita menguasai diri kita gitu ya dengan semua rumusan-rumusan yang ada. Tetapi firman Tuhan, engkau mau menahan dirimu, kekuatannya cuma satu, kekuatan Tuhan. Oleh sebab itu, jaga baik-baik kekuatan Tuhan dalam diri kita. Ketika kita kehilangan kekuatan Tuhan dalam diri kita, itu yang bikin kita jatuh. Kita jadi orang yang gampang membual, kita jadi orang yang gampang memfitnah.
fitnah, ketika mulutmu pengen gosipin orang, kalau engkau tahan ya, ini udah kebiasaan, ini kan kita bicara faktor kebiasaan, udah kebiasaan ngegosip, engkau mau tahan mulutmu susah kalau nggak pakai kekuatan Tuhan. Tapi dengan kekuatan Tuhan, itu yang bikin kita kuat nahan diri. Kita nggak sombong, kita nggak membual, kita nggak suka memfitnah. Kita bisa menghormati orang tua kita, sekalipun orang tua kita mungkin rese, ngerepotin, nyebelin. Kita bisa tahan, bisa sabar. Kenapa? Bukan kekuatanmu, tapi kekuatan Tuhan. Dan Daud akui ini, apapun keadaan dia, Tuhan jadi sumber kekuatan dalam hidupnya. Dan menarik Bapak Ibu Saudara, kata Tuhan yang dituliskan di sini, boleh slide berikutnya. Kata Tuhan berarti YHWH, kalau dalam istilah Ibrani, Pak Kun pernah ke Israel juga pasti tahu, orang Israel itu sangat takut untuk menyebut kata tersebut gitu ya. Maka ketika baca tulisan seperti ini, kalau orang Israel, orang Yahudi langsung bilangnya Elohim gitu. Tetapi dalam terjemahan aslinya kita bisa sebut ini sebagai Yehuwa atau Jehovah atau Yahweh. Saya percaya kata-kata ini nggak asing di telinga Bapak Ibu Saudara, Yahweh. Tetapi pengertian atau kata dari Yahweh itu artinya apa sih? Jadi ternyata arti dari kata Yahweh adalah the existing one. Jadi saya mau bilang Bapak Ibu Saudara, satu-satunya kekuatan dalam hidupmu adalah ketika Tuhan menjadi yang satu-satunya eksis dalam hidup kita. Itu kekuatan kita. Oleh sebab itu, ketika engkau ada pada masa sukar, ketika engkau kehilangan kekuatan, ketika engkau menyadari saya jadi seorang yang selfish, saya jadi seorang yang suka merendahkan orang lain. Sekarang tanya hatimu, Tuhan masih berdaulat penuh gak atas hati kita? Tuhan masih yang paling eksis gak dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita sudah menggeser Tuhan dengan segala macam hal yang ada pada dunia ini? Hamba-hamba Tuhan, saya mau katakan bahwa saingan kita hari-hari ini, saingan gereja Pak, bukan gereja lain. Saingan gereja bukan gereja lain, tetapi saingan gereja hari ini adalah paham-paham sekularitas, paham-paham dunia yang mengajarkan yang enggak benar, mengajarkan yang enggak, itu saingan kita. Itu yang berusaha untuk menggeser Tuhan dalam hati keyakinan setiap kita. Dan ini fakta. Ini yang kita hadapi. Makanya suatu ketika Yesus pernah bilang kita gak bisa menyembah pada dua Tuhan. Kita gak bisa di satu sisi kita menyembah Tuhan, tapi di satu sisi kita tunduk sama yang namanya mamon. Betul ya? Dan tadi kita baca di ayat 2, cinta uang dikatakan. Yesus sudah ingatkan, kenapa? Karena ketika engkau menyembah yang namanya mamon, mau gak mau, Tuhan kita geser. Tuhan yang tadinya fokus utama kita, Tuhan yang ada di kedudukan pertama dalam hidup kita, akhirnya mulai bergeser. Kata mamon, aslinya itu mamonas, serakah, kikir. Jadi bukan sekedar cinta uang, tapi ketika engkau pelit, mohon maaf saya katakan, mungkin hari-hari ini kita gak sadar hal seperti ini gitu ya. Tetapi ketika kita ada dalam keadaan seperti ini, engkau lagi menyembah dua Tuhan, dan Yesus katakan, gak bisa. Satu-satunya yang bisa membuat saudara dan saya tetap kuat adalah kita tempatkan Tuhan. The only one, satu-satunya. The existing one, satu-satunya yang eksis, yang menguasai hati dan pikiran kita. Itulah kekuatan saudara dan saya. Ketika kita mulai menggeser Tuhan, ketika kita ngerasa bisnis kita lebih penting, ketika kita ngerasa nama baik kita lebih penting, ketika kita ngerasa kedudukan, kehormatan kita lebih penting, kita mulai geser Tuhan. Sesungguhnya dia udah gak lagi yang eksis dalam hidupmu. Di situ kekuatanmu mulai melemah. Kenapa orang jadi garang? Kenapa orang jadi gak bisa menguasai diri? Kan jawabannya satu. Karena dia merasa harga diri diinjak-injak dan dia nggak terima. Itu kan persoalannya kan. Tetapi ketika kita menyadari bahwa diri saya udah bukannya Rio lagi tapi Tuhan, pasti cara pandangnya beda.
Maka lagu sekolah minggu tuh bagus Bapak Ibu Saudara. Kata-katanya simple tapi mengena. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Pak Bu, ketika engkau menyadari bahwa di dalam dirimu sudah bukan diri kita lagi, sudah bukan Ciheni, Cisumi lagi, tetapi Yesus dalam diri kita. Jadi sekalipun orang mau ngejelekin kita, mau fitnah kita, mau merendahkan kita santai kok, kita tenang, ngambil pusing. Tetapi ketika kita mulai merasa, oh enggak loh, ini saya yang harus fight, saya yang harus lawan, dan lain sebagainya. Sehingga saya mau bilang, keadaanmu yang tadinya harusnya masalahmu adalah peperangannya Tuhan yang membereskan masalahmu. Tetapi ketika kita yang sok jago, Tuhan angkat tangan dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, lihat diri kita. Masih enggak Tuhan berdaulat penuh atas hidup setiap kita? Tandanya kalau kita mau ngecek, yaitu ayat 2, ayat 3, ayat 4. Saudara masuk enggak di situ? Saudara, sifat saudara ada enggak di situ? Nah Bapak Ibu Saudara, slide berikutnya. Ini ayat sangat luar biasa. Ulangan 28 ayat ke-13. Mungkin boleh, Kotungsen boleh baca dengan keras. Pak Bu, ini ayat seringkali dipakai untuk doa berkat gitu ya. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan hari ini kau lakukan dengan setia. Saya menemukan ayat ini memiliki satu prinsip yang sama dengan apa yang saya sampaikan tadi. Pak Bu, ketika Yesus mati menebus dosa setiap kita yang tadinya rendah di bawah, Tuhan angkat. Sekarang posisi kita, saya mau katakan posisi kita ini terhormat. Orang-orang yang sudah ditebus, bukan lagi budak. Posisi kita ini di atas. Dan firman Tuhan katakan Tuhan akan angkat kita jadi kepala bukan ekor. Engkau akan tetap naik. Jadi saya mau bilang Pak Bu, harusnya level kita itu di atas. Level yang saya maksud di sini bukan level secara ekonomi, bukan bicara tentang strata pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi Pak Bu, saya mau bilang, kalau kita orang yang ada di posisi atas, cara berpikir kita pun juga harusnya di atas. Intelektual kita di atas. Intelektual itu bukan persoalan kau pakai jam merek apa, tas merek apa, no. Tetapi bagaimana kita menata kerama kita. Nah, saya suka tuh kata itu. Bagaimana kita menata omongan kita. Beda Pak Bu, kita udah bukan lagi yang rendahan mainnya, kita udah mainnya harusnya di atas. Maka saya mau bilang, mohon maaf kalau ada orang di sini yang bilang, oh kalau kita namanya manusia masih jatuh-jatuh dikit ya wajar lah, namanya juga masih manusia gitu ya. Kita hari ini masih melakukan dosa atau masih nggak menghormati orang tua, yang masih suka kepancing, wajarlah. Pak Bu, saya mau bilang itu tidak wajar. Kewajaran kita adalah kita menghormati orang tua kita. Kewajaran kita adalah ketika kita bisa tidak menyombongkan diri. Kewajaran kita adalah ketika kita bisa mengekang diri. Itu kewajaran kita, itu kewajaran level orang-orang yang di atas. Dan saya mau katakan sekali lagi, engkau telah ditebus oleh Tuhan dan dibawa ada pada level atas. Jadi mohon maaf, jangan lagi main di level bawah. Jangan lagi main di level bawah. Sekali lagi ini bukan persoalan ekonomi, ini bukan soal kedudukan. Tapi bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang sudah diangkat oleh Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya ini kata firman Tuhan. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan. Jadi ternyata Bapak Ibu Saudara ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Perintah Tuhan berkuasa atas hidup kita. Berarti dengan kata lain apa? Tuhan eksis dalam hidup kita. Firman Tuhan eksis dalam pikiran kita. Nah ketika seperti itu baru saudara ada pada level atas. Tetapi ketika engkau gak mau hidup diatur oleh firman Tuhan, gak mau dengerin kebenaran firman Tuhan, hidup semau dewe seenak-enaknya, wajarlah kalau kita jatuh.
Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Tempatkan Tuhan satu-satunya dalam hidup kita. Dan slide berikutnya. Nah ini akibatnya, slide berikutnya. Ini saya iseng aja tulis akibat pakai bahasa macam-macam. Ya slide berikutnya. Nah ayat 5 ini akibatnya. Jadi kalau ayat 2, 3, 4 itu tesnya nih. Kita membual enggak, kita sombong enggak, kita suka fitnah orang enggak. Tapi akibatnya dari orang-orang yang ada pada masa sukar. Baca baik-baik. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Pak Bu, jadi ternyata orang-orang yang ada pada masa sukar, ibadahnya itu cuma lahiriah. Ngeri nggak Pak Bu? Saya percaya bahwa ibadah bicara tentang kejujuran. Kenapa? Karena ibadah ini adalah satu konektivitas kita sama Tuhan. Tetapi ketika ibadah kita cuma lahiriah, cuma casingnya doang kita beribadah, maka engkau akan ketemu sama orang-orang asyir-asyir yang bisa menyambutmu dengan senyum yang sangat ramah, senyumnya sangat manis, tapi istri di rumah masih babak belur. Itu tuh yang namanya lahiriah. Engkau akan ketemu sama orang di sini yang nyanyinya memujinya lebih dahsyat dari malaikat, tapi nipu masih jalan terus. Itu yang namanya lahiriah. Ibadah kita cuman depannya doang. Cuman kelihatannya doang engkau beribadah. Hanya lahirnya doang, batinnya enggak. Nah ini loh akibat dari orang-orang yang ada di masa sukar, kalepos ketika ia kehilangan kekuatannya Pak Bu. Slide selanjutnya. Lahiriah dalam istilah atau teks aslinya itu morfosin yang artinya format acara. Jadi dan kata ibadah itu dari Eusebius itu artinya kesalehan, kekudusan. Saya mau jelaskan simple, Pak Bu bisa ngebayangin nggak? Kalau ada orang yang katanya ibadahnya lahiriah, itu kekudusannya itu tuh cuma di format, cuma pencitraan, cuma diatur, cuma settingan. Ngeri nggak ketika kita ketemu sama orang yang kesalehannya itu ternyata cuma pencitraan, cuma settingan. Dan ternyata inilah akibatnya. Ketika kita masuk pada masa sukar, ketika kita hilang kekuatan dan kita jatuh. Kita jadi orang yang selfish, lebih mementingkan diri kita. Kita jadi orang yang menyombongkan diri, kita jadi orang yang suka memfitnah, gak bisa menguasai diri kita. Nah setelah hal yang jelek itu, akibatnya apa? Akibatnya orang yang seperti itu datang ibadah rajin, tapi lahiriah. Melayani rajin melayani. Main musik bagus, nyanyi bagus. Tapi cuma settingan, kelihatannya doang bagus. Engkau nyanyi pakai mulutmu tapi gak dengan hatimu, itu namanya lahiriah. Ini yang mau saya sampaikan, saya gak panjang-panjang hari ini. Dan saya percaya Bapak Ibu pasti sudah menangkap. Hari ini saya gak mengkhotbahi Bapak Ibu, tapi saya kan cuma mau ngajak. Yuk kita lihat diri kita. 2 tahun ini pandemi udah bikin kekuatan kita jatuh atau enggak? Kekuatan kita hilang atau enggak? Kita yang bisa periksa, bukan saya yang bisa periksa. Bapak Ibu mau datang ke dokter gak bisa periksa, percaya saya. Gembala siapapun gak bisa periksa, yang bisa periksa hati kita adalah diri kita sendiri. Nah ketika engkau ada pada masa sukar, firman Tuhan hari ini ingatkan setiap kita. Mari tempatkan Tuhan kembali menguasai hati dan pikiran kita. Tuhan sumber kekuatan kita, pegang dia. The existing one, satu-satunya yang harus eksis dalam hidup kita. Hanya Yesus, itu kekuatan kita. Saya percaya ketika kita kuat, saudara gak akan temukan ada ayat 2, 3, 4. Dan apalagi saudara sampai bilang wajarlah kalau orang masih begitu. Wajarlah kalau kita fitnah orang, jelekin orang. Ada orang yang kalau harus naik harus injak kepala orang lain, ya itu wajarlah dalam dunia kerja. No, itu bukan kewajaran kita Pak Bu. Kita levelnya di atas. Engkau gak akan kuat bisa seperti itu kalau bukan Tuhan menjadi kekuatan setiap kita. Dan ketika engkau jatuh, engkau lemah, engkau akan menjumpai akibatnya. Seperti ini, ibadahmu hanya lahiriah, kasihmu hanya lahiriah, pujian penyembahanmu hanya lahiriah. Cuma settingan, cuma diformat, cuma diatur doang. Biar kita introspeksi diri, amin. Hari ini ayat terakhir.
Ada satu ayat sangat luar biasa. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Firman Tuhan ingatkan, akhirnya hendaklah setiap kita harus kuat lagi nih. Saya mau ajak Bapak Ibu yang udah mulai lemah kemarin, yang udah mulai mau jatuh, yuk kuat lagi. Sama-sama kita kuat lagi, ayo kita kuat lagi. Nah yang menarik, saya menemukan terjemahan dalam Alkitab di tahun 1985, ayatnya sama, terjemahannya berbeda. Bilang begini, akhirnya hendaklah kalian menjadi kuat dengan kekuatan yang kalian dapat dari kuasa Tuhan. Kekuatannya harus dapat dari kuasa Tuhan. Caranya gimana? Dengan kita bersatu dengan Dia. Amin. Bapak Ibu mau kembali kuat lagi, Bapak Ibu mau keluar dari masa sukar itu, ayo pakai kekuatan yang dari Tuhan. Sama-sama saya rindu kita baca ayat ini dengan tegas dan jelas, tetapi kata kalian kita ganti saya. Siap Bapak Ibu Saudara? Kata kalian sama-sama kita ganti saya. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah saya menjadi kuat dengan kekuatan yang saya dapat dari kuasa Tuhan karena saya bersatu dengan Dia. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Saya undang pemain musik, tim pemuji, tim penyembah. Ada satu pujian yang sangat indah. Tadi teman-teman PW lagi istirahat, terus saya diingatkan sama lagu ini, mungkin boleh dikasih, iya. Oh sebelum kita nyanyi saya mau cerita, ini adik rohani saya, namanya Gay Rangga, baru hari ini hadir bergabung bersama dengan kita, anak muda yang sangat luar biasa. Datang dari daerah, merantau ke sini, ke Jakarta, menyelesaikan sekolah hukumnya. Dan hari ini beliau bekerja atau menjadi tenaga hukum, ahli hukum di LBH Mawar Saron. Di LBH Mawar Saron, yang saya mau bilang begini, saya tahu betul LBH Mawar Saron ini di bawah pimpinan dari salah satu pengacara terbaik Indonesia, Hotma Sitompul. Dan saya tahu betul untuk bisa masuk ke kantor hukumnya harus dari universitas yang punya nama, harus memenuhi standar IP yang cukup tinggi. Dan kalau misalnya Gay Rangga bisa masuk, bisa kepilih, setuju sama saya, orang hebat kan? Betul kan? Orang hebat memenuhi standar kualifikasinya. Tetapi di tengah keadaan dunia yang hari-hari ini, artis-artis, influencer banyak yang pamer harta dan lain sebagainya. Mungkin jadi mimpi dari banyak orang di sana suatu hari bisa pamer mobil, pamer cincin dan lainnya. Tetapi justru seorang Gay Rangga dia mengabdikan dirinya. Melayani Tuhan, melayani umat Tuhan melalui lembaga bantuan hukum. Melayani berbagai macam kasus, sudah 6.000 kasus kemarin saya baca yang sudah ditangani gratis. Gak bayar sama sekali. Kemarin LBH Mawar Saron baru nolong orang yang anak kecil di bawah umur ya, ditahan tapi di tahanan dewasa, terus mereka berjuang akhirnya bisa ditangguhkan penahanannya. Pak Bu, ini orang yang sudah beres sama hatinya, nggak lagi memikirkan kesombongan diri. Berani nggak kita kayak gitu? Saya percaya nggak gampang, tapi dengan kekuatan Tuhan kita bisa. Dengan kekuatan Tuhan, Gay bisa. Setiap kita bisa. Yang penting tempatkan Tuhan jadi satu-satunya yang terutama dalam hidup kita. Amin. Satu lagu lama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Sekali lagi, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Amin.
yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Dari hatimu katakan haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus, amin. Haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Mari kembali naikkan pujian ini, biar jadi komitmen kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan saya cinta Yesus, cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya cinta Yesus. Saya rindu jemaat saja nyanyikan pujian ini. Katakan haleluya, haleluya. Biar ini jadi pengakuan kita pagi hari ini. Apapun keadaanmu, saya mau cinta Yesus. Sekalipun mungkin besok kita belum tahu mau makan apa Pak Bu, saya mau tetap cinta Yesus. Lebih sungguh lagi, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya jemput kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya.